Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di podcast Galeri Anak Negeri kerjasama dari City Guide 911 FM dan juga NK Group. Seperti biasanya, partner ngobrol saya, tukang tamanya NK, ya. Beliau juga pengamat ekonomi, terus banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan gitu ya, termasuk juga membuat project-project yang di situ bisa menyerap tenaga kerja. Nah, hari ini masih bersama dengan Raden Joni Sujatmoko, owner NK Group. Kita akan berbincang kembali. Selamat pagi, Pak Joni. Pagi, Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak, hari ini? Alhamdulillah, sehat. Yang penting sehat, Mas Eko. Oke, Pak Joni, di beberapa episode kita sudah menyampaikan visi misi untuk bagaimana caranya supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu terwujud. Ya. Yap. Nah, hari ini kita ingin mengerucut di sebuah kekuatan yang disebut-sebut fokus pada lokal. Ya. Seperti yang kita tahu, di Indonesia itu ada kurang lebih 83.000 lebih desa dan juga kelurahan yang ada di 34 provinsi. Tentu ini menjadi sebuah kekuatan besar. Nah, kira-kira dengan itu apa yang kita bisa perbuat? Nah, beberapa waktu lalu kita diskusi tentang sebuah quotes ya, yang disampaikan Pak Joni di dalam perbincangan kita. Hanya dengan menyelesaikan keadilan sosial bagi rakyat satu desa, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selesai. Seperti itu. Ya. Ini maksudnya bagaimana? Ya. Jadi, kenapa kok harus fokus ke desa? Ya, terima kasih Mas Eko. Selamat pagi para pendengar City Guide, juga para pemirsa di Malang Raya dan seluruh Indonesia. Visi misi sudah, ya. Kita ngomong tentang aksi, tentang program realnya seperti apa. Quote yang kita bahas kemarin itu ya, bahwa hanya dengan menyelesaikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat satu desa, maka keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia selesai. Yang menjadi tujuan yang dicantumkan di dalam Pancasila itu selesai. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu? Kenapa aksinya menyelesaikan satu desa? Karena kita ini mulai di tengah, Mas Eko. Kalau ngomong sekarang itu mulainya di tengah, bukan di awal. Negara ini sudah berjalan, kan? Sudah berjalan, sudah ada sistem. Selama ini ya so far so good ya, tapi kurang menggigit kan gitu ya. Nah, kita kan Indonesia harus berpikir bahwa kita akan menjadi bangsa yang superpower, ya, bangsa yang besar, yang menjadi jajaran bangsa-bangsa hebat di dunia ini. Nah, oleh karena itu yang perlu jadikan fokus lokal. Fokus lokal itu ya desa. Tadi dibilang Mas Eko ada 83.000 lebih ya. Di 34 provinsi itu kita fokus untuk membangun satu desa. Satu desa. Semua orang Indonesia, semua penggerak di Indonesia ngomongnya fokus membangun satu desa. Nah, alhasil di seluruh desa di Indonesia itu pasti ada penggeraknya. Ada penggerak. Ada orang baiknya. Ada orang baiknya. Pasti itu, Mas Eko. Sama Tuhan itu pasti di desa itu ada yang ditunjuk. Dikasih fasilitas untuk jadi penggerak. Ya. Nah, maka sekarang ini konsepnya bukan mencari penggerak, tapi membangunkan penggerak di seluruh desa. Nah, bagaimana caranya? Ya bikin contoh dulu. Bikin contoh, dan penggerak yang sudah sadar silakan buat contoh di desanya masing-masing. Untuk menggerakkan. Iya, untuk mensejahterakan, mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat satu desa. Kalau kita fokus sama desa, bagaimana nasional? Ya, nasional itu tadi saya bilang kan kita lewat di tengah ini. Jalan mulai di tengah ini, Mas Eko. Negara ini sudah berjalan, sudahlah. Yang ada di pusat sekarang udah biarkan berjalan. Kita perhatian kasih 5% aja perhatian kita untuk ke pusat ya, karena kita orang lokal.
Kita concern semua membangun desa kita masing-masing. Kalau membangun desa itu kan bukan hanya fisik ya, juga mental. Juga mental untuk menjadi orang baik. Dan menjadi orang baik itu enak. Itu yang banyak salah kaprah di dalam quote-quote yang sudah menjadi di masyarakat ini, memasyarakat tapi itu salah. Contohnya, kesempatan tidak datang 2 kali. Ini meracuni, Mas Eko. Membuat orang itu jadi jahat gitu loh ya. Kan gitu ya. Apapun, ini mumpung ada kesempatan, disikat kan gitu. Aji ya. mumpung. Aji mumpung jadinya. Kan gitu ya. Kesempatan itu selalu ada kan gitu loh. Selama kita hidup itu kesempatan masih terbuka kan gitu. Karena yang memberikan kesempatan itu Allah. Tuhan yang memberikan kesempatan. Sepanjang kita siap, kita akan diberikan kesempatan. Jadi kalau belum siap, jangan memaksakan kesempatan. Kan? Itu akan merusak. Ya. Lalu kalau kita fokus sama desa, apa yang perlu diperhatikan dan dikembangkan dari sebuah desa? Ya, nah, kalau kita ngomong desa, memulai suatu pembangunan, dan kita ngomong satu desa, itu yang kita omongkan satu, itu pemuda. Ya, desa ini kan mulai lokal itu tadi ya. Terus kemudian ada pemuda. Terus kemudian ada pendidikan. Kan gitu ya. Pendidikan itu apa? Ya pendidikan menyadarkan masyarakat satu desa itu pentingnya kita mengikuti perkembangan zaman. Satu, kedua bahwa kita bisa. Itu memberikan pendidikan, memberikan nalar logiknya. Kenapa kita bisa? Membangun konfidensi. Iya, membangun confidence di masyarakat. Ini urusan penggerak. Lah kalau ngomong pemuda itu penggerak ya, semangat. Ya. Bukan artinya meskipun umurnya sudah usia di atas 60, tapi kalau masih punya semangat, dia masih dalam tanda kutip kategori pemuda. Pemuda. Bahkan WHO bilang itu dalam usia sampai dengan 70 tahun itu masih pemuda. Ini apakah relate dengan dulu ada istilah negeri ini akan makmur ketika Satrio Piningit datang. Dan Satrio Piningit itu kan memiliki 3 trisula. Satrio Piningit itu siapa dan kira-kira korelasinya dengan desa yang mana kita ingin membangun sebuah sistem perhatian pada desa, pemuda, dan pendidikan. Itu apakah relate dengan itu? Iya. Jadi ya senjata tiga trisulanya Satrio Piningit itu kan ya desa, pemuda, dan pendidikan. Kan itu ya. Siapa Satrio Piningitnya? Ya penggerak, Mas Eko. Satrio Piningit itu kan kesatria yang tidak kelihatan. Jadi tidak menampakkan bahwa dia kesatria. Maksudnya itu tidak declare bahwa saya kesatria, bukan. Bahwa dia itu kesatria karena semangatnya membangun. Ya pemuda. Jadi artinya tidak terpaku satu sosok, dan itu semuanya tersebar di seluruh desa pasti ada? Pasti ada. Jutaan, Mas Eko. Namanya Satrio Piningit itu jutaan. Satrio Piningit itu bukan manusia yang punya semangat untuk membangun dan tidak untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Semangat untuk membangun tapi mementingkan masyarakat luas, itulah Satrio Piningit. Dan itu bisa di siapa saja? Bisa di kita, Anda mungkin. Bisa, di para pemirsa, para pendengar. Ini semua bisa jadi Satrio Piningit asal punya semangat untuk membangun dan bukan untuk masyarakat luas, bukan untuk diri sendiri atau golongan. Oke, kita tadi berpikir secara makro, mimpinya adalah bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tercapai dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat satu desa. Bagaimana pengaplikasiannya? Ya, kalau sudah ngomong pengaplikasiannya, itu tadi, pertama tahap awal kita yang sudah sadar membangunkan. Karena tidak bisa sendiri, itu sudah kita bahas di topik kemarin, harus ada kebersamaan. Membangunkan. Dolek bolosek, Mas Eko. Ya, supaya enggak istilahnya itu, supaya nggak gagal paham ya. Disamakan visinya? Iya, supaya sama dulu visi, ada teman-temannya yang sudah punya kesadaran, nah kita bangun. Membangun itu melihat potensi satu desa, punya potensi apa. Jadi itu sudah ngomong di tataran pendidikan. Ya,
edukasinya, secara logik itu kan pendidikan itu kan logika ya. Secara logik ini desa ini punya potensi apa? Nah itu yang dikembangkan. Jadi masing-masing desa di seluruh Indonesia ini punya potensi yang berbeda-beda. Jadi mulai sekarang masyarakat di satu desa itu sudah Anda mulia untuk membangun desa Anda sendiri kan gitu ya. Mulia itu sesuatu yang membanggakan. Kita kembali menggarap satu desa kita masing-masing kan gitu ya. Di mana kita tinggal, di mana kita ada, itu kita bangun. Nah, memulai dari mana? Kayak saya nggak ngomong jauh-jauh ya, di sinilah. Di Ampel Dento Karangploso ini kami membangun, punya ada potensi wisata. Ada potensi peternakan. Ada potensi pertanian. Satu-satu kita garap. Nah, cari temen. Nah, terus kemudian yang penting visi misinya harus disamakan bahwa ini kita bergerak untuk kepentingan masyarakat luas, bukan diri sendiri atau golongan. Terus kemudian untuk bisa mementingkan masyarakat luas, periuk di masing-masing penggerak ini harus aman dulu. Kalau belum aman dibantu mengamankan. Harus Mas Eko. Kalau enggak kan kita pulang diomelin ngurusi masyarakat aja tapi rumah nggak keurusan gitu ya. Susah kalau gitu ya. Jadinya ada yang pragmatis gitu ya. Iya, jadi cukup lah Mas Eko. Untuk diri sendiri dan golongan itu kan cukup. Bukan berlebih gitu ya. Sudah cukup lah. Cukup itu artinya tidak dolek sing luwe kan gitu ya. Cukup. Nah, kalau sudah cukup kita ngomong masyarakat luas. Berarti yang dimaksud dari hanya dengan menyelesaikan keadilan sosial bagi rakyat satu desa, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selesai itu adalah masing-masing dari desa ini berdaya. Ya. Masing-masing desa ini mencapai kesejahteraannya. Ya. Sehingga pusat tinggal terima impact dari kemajuan dan kekuatan dari 83.000 lebih desa dan kelurahan di seluruh Indonesia tadi. Begitu ya? Kira-kira. Ya. Dimulai dari ekonomi kesejahteraan Mas Eko nanti mengarah kepada kalau orang itu sudah sejahtera kan enak diajak ngomong untuk mengedepankan kebaikan. Membangun budaya baik. Itu goalnya Mas Eko. Kalau urusan periuk nasi masing-masing masyarakat dalam satu desa ini sudah aman, itu kan diajak uri-uri ngomong tentang kebaikan, membangun budaya-budaya baik, tentang gotong royong, tentang macam-macam itu bisa. Nah kalau semua desa sudah baik, terus masyarakatnya sudah baik, nanti yang dikirim ke pusat kan pasti orang baik. Jadi pusat jadi baik sendiri kan itu. Potensi yang ada itu bisa jadi one village one product itu bisa jadi gitu ya. Bisa jadi. Produk itu dalam tanda kutip kekuatan dari sebuah desa. Kekuatan gitu. desa. Oke. Mungkin yang terakhir Pak Joni, apa yang perlu disampaikan pada pendengar yang perlu karena kita konsepnya sharing ya. Bagaimana kita sharing, bagaimana kita berbagi wawasan. Karena di dalam episode sebelumnya itu kebersamaan tidak dalam tanda kutip berarti kita yang paling benar gitu ya. Enggak, tapi kita sharingkan, tidak boleh memaksakan. Iya, nggak boleh Mas Eko, kan ini sharing kita. Ini kan membangunkan yang lain untuk ikut berpendapat kan itu. Ya, boleh. Nanti kita bisa sinergi, kolaborasi dan akhirnya silaturahmi ketemu solusi. Karena kita fokus pada lokal. Mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan pada episode kali ini? Ya, episode kali ini sudah fokus kepada aksi itu dalam satu desa. Nanti di episode yang akan datang kita sudah mengerucut apa aja yang bisa dikerjakan dalam satu desa. Saya contohkan di tempat saya dulu. Nanti kita membantu kawan-kawan di desa mana, kan gitu Mas Eko ya. Itu membicarakan, mencari solusinya. Nah, apa yang saya mau sampaikan saat ini, satu desa, ya, satu desa dulu. Nggak usah muluk-muluk. Kita punya produk sehingga ketika kita ngomong itu kita ada isinya, ya. Tidak hanya sekedar tataran konsep, tapi kita sudah ada produk yang kita tularkan kepada yang lain. Jadi yang biasa cuman ngomong, malulah untuk hanya cuman ngomong. Ayo kita bikin ada produknya, supaya kita ada isinya. Oke, jadi berani berkorban harta dan waktu. Nah, waktu itu artinya juga ikut bekerja gitu ya. Ikut mengawasi. Siap. Pak Joni, terima kasih. Sama-sama Mas Eko. Sehat terus Pak Joni. Alhamdulillah. Semoga kita bisa bergerak bersama-sama untuk jadi agen kebaikan. Amin. Bagi kemaslahatan masyarakat tentunya. Amin. Baik, kawan, demikian tadi diskusi kita di program
Bincang Santai, podcast Galeri Karya Anak Negeri kerjasama dari City Guide 911 FM dan juga NK Group. Nah, tayangan ini bisa Anda akses siaran live-nya. Maksud kami siaran secara auditif di City Guide 911 FM, sementara visualisasinya bisa Anda simak ya di channel NK. Saya Eko Setiawan, pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi, Pak. Kopi Mas Eko.